Laki-laki kawin jo laki-laki, padusi kawin jo padusi. Pernah Pak Ibu berdengar? Pernah mendengar nak? Anjang jantan kawin jo anjang jantan, pernah dengar nak? Babi batino kawin jo babi batino, pernah buat nak? Anjang jo babi jo nak buat, kok orang? Padusi Minangkabau ndak ada yang berjilbab. Kadang berjilbab, kadang indah, bantu Satria Baja Hitam. Lain berjilbab, apa jilbabnya? Tutorial hijab. Sikit mana? Turun gini. Simsalabrim ada bakat dabra, tunggang baru kateh itu. Ko ada anak daro jo marapulai dek barale tinggal solat dek gitu, tinggal solat anak daro binatang tu. Bakal rancak-rancaknya di mata orang, di mata Allah binatang kau, ya Allah. Terus surah Al-A'raf tadi tu. Tapi kalau lamun dawak mengaji, akhirnya bakal mungkin orang piaman tujuh keturunan sumbayang seminggu sekali. Sumbayang seminggu sekali, galas si Dilo tuh, si di Cilako. Sumbayang seminggu sekali. Ada lo berbulan-bulan nak sembayang, bertahun-tahun nak sembayang, mengaku orang piaman lo tuh. Buat malu orang piaman je. Atau dia apa? Dia lah lama tak mendengar kaji, lah lama tak baca Quran. Coba jujur awak. Terakhir bila awak baca Quran? Ketika keluarga awak mati? Dek meninggal orang di rumah awak baca Quran, awak menego hari menuju hari Quran. Ancak bantu aku tiap hari mati orang di rumah tu leh. Ndak ada yang meninggal, ndak ada baca Quran. Meninggal keluarga awak, sana awak baru baca Quran. Menemik gaji 3 hari. Kok dapat sudah 3 hari mati surang lain. Mengaji lo balik kan? Kau nak baik tu nak mengaji-ngaji. Betul nak? Walau kadang mengaji pakai mic lu tu balik leak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sakit telinga mendengarnya. Di semuanya nyoba karaoke, nyoba mengaji. Pede lo tuh. Tiok kami baca Yasin balak leak, sakit telinga mendengarnya. Pakai mic lo tuh nak keduntuang. Beraja nak muat. Dia giah tahu karengkang. Atau pepatah orang Minang tuh, tampi nada di atas, tak kurang nada di luar. Bodoh berkaca dia. Orang Minang bana tuh. Ya. Jadi kalau lamo ndak menengah kaji, lah lamo ndak menengah ceramah, ya, maka awak akan diikut oleh setan. Kalau berkawan dengan setan, maka pasti setan mengajak kepada kesesatan. Sekalian. Kini kita dengar balik ayat 179, belompek dulu. 179 terjemahannya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam
Imam, banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh, bagaimana mungkin ada orang Minang 7 keturunan solat seminggu sekali, le takwi ke Allah, le mengaku Tuhan ke Allah. Kalau pai mendoa tapi orang meninggal nak tangguang, orang meninggal mendoa, batahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berdoa amin amin, mendoa tibonyo sembayang indah, nak kurang ajar tu. Di maro mendoa tibonyo, suaranya paling ada amin. Amin, sumbayang indah. Itu kami minta doa orang mentua tu. Apa? Tak pernah nampak ke surau bampok jadi laponyo mendoa tibonyo. Jangan nagiah gule tunjang tu, gule randang tu, tubuh dah dia cepet mati baca gaib tu. Mabihan lawak aja. Wirid pengajian surau nyo bampok. Orang solat nyo bampok, orang takziah nyo bampok, tapi bila mendoa tibonyo amin. Orang bantu tu kali minta doanya tu Maryam Tomong masukan ke muncung melatih muncung aku. Wah, gitu. Tu makin gadangnya kepalanya tu. Ada ceknya, awak dah sembahyang, awak dapat je makannya cek. Kan kurang ajar itu. Alai mam, garid, manga jin banyak sembahyang tunggang tunggik kayu ndak jual cek. Mau ambo sembahyang seminggu sekali, kadang sebulan sekali pun tak sembahyang. Dapat je makannya kenyang buat. Punya hati, ndak ada takut kepada Allah. Punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Contoh Pak Ibu sekalian, manelpon cewek awak, manelpon bebek awak agih namanya bebek, yayang, hani, mami, papi, babunyi ada dirinya, hamil 3 bulan, hamil 3, ajo, lama mana ajo nama telepon, tak tangguang. Bakilok-kilok lidah pulsa abi gencu abi, make up abi, lado abi joha. Sanang bana menengah ajo menelpon. Betulan si ajo. Adia halapeh teraga adia, masya Allah, rindu ajo Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau berak, ingat kamu. Kama-kama ceweknya dingeknya. Allah main bau le tekanannya tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le bagagehnya menyahut suruhan Allah, diundang dia Allah yang mengundang, Allah yang memanggil. Le bagagehnya. Coba Pak umpama Pak, awak punya anak. Awak imbau anak ayah, "Yuang, sekoyong. Bekol lah ya. Yuang sekoyong, bekol lah sedang asyik main kau, bah kira-kira Pak." Awak kajian anak-anak tu. Kurang ajar. Piye tinggal kurang ajar. Ayah mimbau bekol-bekol keciang. Anak awak imbau ndak tangguh berang. Allah main bau Pak. Allah main bau Pak. Yo nak diegam telinga awak di Allah, tapi cari kecil Allah ke kau. Punya hati nak ada takwi ke Allah. Punya mata nak membiak pelajaran, gampo bumi, tsunami, longsor, galaudo, patui, banjir, perampokan, pembunuhan, narkoba, zina merajalela, marak di Minangkabau kini.
Laki-laki kawin jo laki-laki, padusi kawin jo padusi. Pernah Pak Ibu dengar? Pernah mendengar nak? Anjing jantan kawin jo anjing jantan, pernah dengar nak? Babi batino kawin jo babi batino, pernah buat nak? Anjing jo babi jo nak buat. Kok orang? Anjing babi jo nak buat kok orang Minang lo tu. Orang Piaman lo. Betul Ustaz, dari fitnah Ustaz. Lah banyak di Pariaman tu, gay-gay tu bencong-bencong abang. Ajo malambai. Ya. Abang soleh. Abang kok soleh? Bayangkan. Padusi, suko jo padusi. Laki-laki, suko jo laki-laki. Bakal mau ambil anaknya tu. Hah? Sedangkan laki-laki juga baru si jual dulu dapat anak lagi 8 tahun kawin lalu dapat anak itu laki-laki juga laki-laki kawin. Padusi kan bakal dapat anaknya. Lain coba tambah generasi sudah tu. Anjing jo babi jo ndak buat tu kawin sejenis ko manusia, agamanya Islam lo tu KTP Islam. Masya Allah. Islam 7 keturunan. Bayangkan tu. Minangkabau, Sumatera Barat termasuk 5 besar di Indonesia. Homoseks, lesbian. Nomor 5 terbesar di Indonesia, Sumatera Barat salah satunya. Ya. Begitu pula Kota Pariaman, Padang Pariaman masuk 5 besar pula di Sumatera Barat. Narkoba, LGBT, perzinahan. Ayo sekalian. Punyo mato ndak mencaliak musibah bencana. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ceramah didengar tapi perangai ndak jo berubah le. Rumah dakek jo surau berkumandang azan ndak talok berangkek ke surau. Rumah dakek jo surau ndak talok berangkek ke surau. Pai tami orang barale tibo. 5 orang Piaman barale berangke. Surau di umur muka rumah surau ndak tagak ndak tibonyo. Babuek bana surau Syekh Burhanuddin. Orang Piaman. Lepan wah surau ko di orang Piaman go. Lain dah. Awak lah sana dari lain kiranya ada taruhnya indah nih. Kok lah bantuan tu ada orang Minang solat seminggu sekali. Padusi Minangkabau ndak ada yang berjilbab. Kadang berjilbab, kadang indah bantu satria baja hitam. Lain berjilbab, apa berjilbabnya? Tutorial hijab. Ceket mana? Jangan gini. Simsalabrim ada bakat dabra tumbuang baruak kateh itu. Maninggi kateh kerudungnya bentuk tumbuang baruak. Aku berjilbab kabeh. Berjilbab tuh jangan maniru-niru orang. Cari orang berjilbab, kok berjilbab loh. Jilbab itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk nambah kerancaan. Pai barale pakai jilbab, pai ke pasar pakai jilbab, pai ke rajo pakai jilbab, menyapu halaman tangga jilbabnya. Karena ada lo di Indonesia sakit utak, jilbab lagi gadang tapi hadiah orang pai umroh, jilbab kerudung gadang, salut tuang. Di bawahnya serap pontong laki ini pakai sakit utak Indo Allah. Masalah pontongnya memang ngerti aurat itu nang ma aurat itu iku adalah makuruduang bantu tadi itu bakal-bakal bantu yang menyong-nyong di bukit tinggi itu ada jam gadang tu baju sewarna aja kulit serawal sampi bahkan serawal legend pakai padusi serawal legend badan jumbo nampak kilo 9 tuh baju sampi lo mau pakai cuma serawal legend itu aju-aju aku suruh pakai
Baban tuwe. Lese si aja kau pakai surat lagi. Ada aja. Muntah celik aja. Hah? Galak anak-anak gua. Jauh nampak. Amanya pakai surat lagi galak. Kadang pe barale itu lo dipakai tu ya Allah ndak bau tak ini dua tu. Kadang pe senam lo tuh pagi-pagi kita tuh senam. Nah, di kantor lurah. Poco-poco. Aduh, senam apa disco? Kok dulu yuk waktu ketek-ketek itu senam teng 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 itu lagunya. Kalau gini enggak? Ya, poco-poco lagunya. Ya. Ku belai bibirmu, aha, ku belai, aha, aha, aha. Lah gaek-gaek, suruhnya senam jadi. Unjuk nak mati tapi lantang gaek itu. Pak, ujung ayat tadi, orang yang punya hati tidak ada takwi kepada Allah. Orang yang punya mata tidak mengambil pelajaran dari alam takambang dan jadi guru kuah. Punya talingo tidak digunakan mandangan. Lain mandangan tidak berubah. Ya. Lain ada jadwal pengajian tidak nama tibo. Itu namanya tidak mandangan. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan lebih hina pada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Piaman, orang Minangkabau, sholat seminggu sekali, itu binatang. Kalau ada anak daro jomara pulai dek barale, tinggal sholat dek gitu, tinggal sholat anak daro binatang tuh. Bahkan rancak-rancaknya di mata orang, di mata Allah binatang kau, ya Allah. Kau surah Al-A'raf tadi tu mati. Lewat jalan tadi. Orang sakit tu wajib solat nak. Betul nak? Tapi lantai sakit bagi minggu tetap wajib dia solat kau. Beralih apa dia sakit? Kewajiban awak kau ada orang taruh di mana boleh solat. Kewajiban awak menyolatkan. Disolatkan anak daruh tu. Baru dek anak daru jomara pulai mati kerancaan, mati kesenangan. Kau malah kamu. Malah pertama ni kanannya, nggak tahunya kadiuban ke neraka. Pertama membeli rumah tangga, dosa gadang juga yang dah solat. Kadang-kadang orang Piaman pun nak ngerti lo mohon. Minantu sumandu tu baca puisi, baca Quran tak pandai, sembahyang tak pandai, mampu rajin baca puisi tu, ilah pitiwa dulu. Nama menyapai minantu celaka bantu tu. Baca puisi tu celaka tu sembahyang indah. Oh, dia minantu aku sarjana, aku S1, S2, S3. Siapa orang Manggong, sekolah orang Manggong, sekolah orang Piaman. Negara yang tinggal ni kau di Manggong namanya. Di Manggong tu ada STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Ya Pak, lepas dengar Pak. Ambil selama bantu aku, jamaah ambil di masjid pasar saya tu, dicarinya di YouTube keluar TV, viral. Di Manggong simpang apa? Ada sekolah STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Mana ya kok? Baru di Manggong tulah sarjana. Dijan banggawana minang tu ibu sarjana S1, S2. Dijan banggawana baru di kampus sarjana juga. Tapi yo sarjana di kampung ambil tu baru aku nak tahu ke surau. Baru aku nak pandai mengaji, mencari fikih pandai, mencari kerambia pandai no. Dijan banggawana minang tua sarjana S1 kayu auto mewah, tapi nak ke surau baru. Padahal panggil anak-anak rumah. Mudah-mudahan tak ayahnya berdua. Bapanggaan sarjana tu mahal
waktu barale nak sembahyang sarjana tu, sarjana baru. Mohon maaf, nah sarjana jangan bilang lo kamu nak bersabun sarjana sembahyang ya, sarjana yang tidak sholat, sarjana yang tidak tahu mengaji, tidak tahu dengan ceramah, nah sibuk urusan kantor aja, ya, atau sarjana baru baca pilo tu, nah dia lah tu, hilang lah piti awalnya tu. Anggo Pak Ibu sekalian, alhamdulillah, walau beralih di Medan, tapi cara beralih cara piaman jo, mama ayah ambo, yang orang tua ini mama di Pariang di Medan tuan, ya, Sidi Zakiri Bilal ayah ambo. Tapi alhamdulillah ambo beralih, enggak ada wajib japi ambo doh. Ambo tak perlu dijapi sebab kok ambo giloin dah, celeng dah, ambo dijapi ambo. Ambo tahu rumahnya, atas orang ambo. Ambo barale nggak ada orang culik piti mintu ambo, nggak ada piti mintu yang hilang pitinya, nggak ada orang yang hilang loh. Kok uang sedekah ambo terima, tapi kok uang hilang nggak ada tuh. Ambo bukan minta pencilok ambo barale bu barale ambo pini yang muda bagi cum, nggak make up, nggak bacala, nggak suntiang ancak, jadi yang boleh. Itu ya. Kadang itulah bini awak bapak untuk orang berancang-ancang, untuk awak balik leaan. Beberapa balik berancang-ancang di rumah. Pemberayung. Ya, coba yang bagi coba suntiang bini awak di muka orang barale. Aku cek kamu lagi. Ancak nak daronya. Kalau ambil sobok wajib, mama nama laki belakang kalian pesek namanya, agak cewek basalam lah tu, agak cewek lagi, barang ambek kau dengan hijau, barang ambek tu hidup ini awal ambo barale pak, alhamdulillah, lain dah basandiang, sebab pak tu dah basandiang. Untuk menghindari apa? Berjabatan tangan laki-laki dengan perempuan. Tolong alim ulama orang Minang, alim ulama orang Piaman, tolong jujur mengaji. Tanya syarat mengatur ada memakai apa hukum berjabat tangan basalam laki-laki jumpa usia bukan mahramnya, apa hukumnya? Dia pernah dikaji orang-orang alim ulama Piaman orang Minangkabau yang kecilnya ada bahasa di syarat. Apa hukum basalam laki-laki jumpa usia bukan mahram? Haram. Tapi itu baralek pak, belantak tak yang haram dari itu. Mengaku orang berada itu, tak tahu tuang. Maaf pak. Jadi orang yang bantu aku kata Allah, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang. Jadi kalau ada orang Piaman, orang Minang, atau bahkan orang Indonesia ada protes di YouTube, Pak Ustaz kan susah orang Minang, tak sadar orang Minang bantu aku. Ambil sabu orang Minang, tak tadi kecamatan itu, dia orang Minang punya falsafah. Orang Jawa tak punya falsafah tu, orang Aceh tak punya falsafah tu. Semestinya orang Minang kok orang yang paling alim di dunia. Kok ya orang Minang orang Baradei, tak ada orang Minang yang sholat seminggu sekali. Kaya barada orang Minangkabau, kok nak ada orang Minangkabau bampok je kerajanya. Kaya barada produksi Minangkabau kepundakan dua, kok nak ada yang nak berjilbab. Berjilbab sebenarnya produksi Minangkabau orang Periaman wah. Tapi bah kenyataannya ini. Masih ada tak produksi Periaman yang nak berjilbab? Cara di kampung tu besar pontong tu keluarnya. Laga orang Piaman banci orang Cina, digabi orang Cina. Pai orang Cina, ini je orang Cina ni. Kulitlah hitam. Bagai orang Cina ni pun tak beruntung. Besar pontong ke rumah baju pensinya, baju sampai-sampai bentuk binaraga tu je. Astagfirullahalazim. Pengen sekalian. Dan apa tu? Dia tak peduli jual agama. Tak peduli menengah kaji. Kok kaji bagalak-galak je. Awak dia bagalak-galak, dia tak masuk kaji itu enggak?
Ya bergalak, tapi tekana-kana. Kok awak sudah kosong bayar seminggu sekali jo, ya nak jilbab jo, pada usia awak ini awak, mereka sama jualan jam. Betul Ustaz, kok kan jam apa ini? Tu bilang apa ni? Surah ke-7 ayat 175, 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Seperti yang jelas. Seperti anjing. Anjing. Itu dari Quran tak? Ya. Terus kalian, itu dari Quran dibacanya tadi. Silakan dicek lagi di rumah, lihat surah Al-A'raf 176. Walau syi'na rafa'na biha walakin aflana ila al-ard wattaba'a hawaa famadhalu kamathalil kalbi. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kami tinggikan derajat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang meninggikan derajat kita. Jadi mohon maaf, jangan bangga jadi presiden, jadi anggota dewan, tapi zalim, menghalalkan segala cara, jadi caleg, sogok sana, sogok sini, serangan pacar, ya. Dengan Al-Quran Allah muliakan kita. Namun apa kata Allah? Tapi mereka cenderung kepada dunia. Habis waktu untuk urusan dunia. Nonton bola talok sampai pagi, sembahyang subuh indah. Baburu talok, kurang Minang gua. Pengajian indah. Ngawak soto jual jam, bawa gonceng jual jam, pagi-pagi keluar jual jam, maghrib keluar jual jam. Di restoran nak muak, anjing. Pak, atau kasana macam Ustaz, anjing-anjing tersebut dah bawa-bawa gitu. Aku pun belajar segitu itu ada itu Pak, lagi sebenarnya ada. Kalau ada masih sampian Pak, ya Pak. Komentar kita kan gitu. Kalau ada masih sampian, mananya mau ada tenggang menenggang dah. Tapi kalau syarat batilanjang syarat agama kok buka kulit sampai isi. Dia tahu siapa makada, siapa linda. Kalau makada nak kaji punya sakit tinggal di makada yang tu lah banjian jole. Sumayang seminggu sekali jole, mengaku orang Minang. Insyaallah dari itu. Tapi mereka cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya rendah. Maka perumpamanya seperti anjing kata Allah. Coba. Ya, lanjutkan. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi Pak, Ranayan Jiang doa Allah tadi di akhir ayat. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu. Jangan sembunyikan. Mohon maaf, nggak banyak Ustaz yang menyampaikan ayat ini. Tapi bisa lihat, kece orang karek kajian gua, aku kan itu dari Quran aku sampaikan gua. Betul apa? Makanya meminta ada yang macam terjemahan gua. Dia bukan sampai YouTube kok Ustaz Anjiang sama awal panjang. Ya Pak, aku di kampung terjemah aku. Kalau di Pekanbaru terjemah di undang-undang orang, di kampung tak berani orang undang aku. Maka aku mau Ustaz Anjiang aku maaf. Di kampung Pak, di Pariaman tak berani orang undang aku. Sebab lo yang sampean yang mau caliak tiap hari di Piaman gua. Awak di Panjiang kan siapa orang tu Panjiangnya. Kalau orang Pampok banyak yang Panjiang, orang nak semayang bagi Panjiang, dah buat yang bodoh. Asalkan jalan Allah yang menjadi Panjiang. Banyak yang menjadi Panjiang bos ya. Allah yang menyambui Anjiang siapa? Orang Piaman yang semayang sekali Anjiang, insyaallah. Allah menyambui kau bukan nampok. Barale tinggal semayang anak darwan Anjiang.
Minatu baca puisi di semayang indah sini anjia. Kau mau sini kau pak? Tapi bangga kok, aku pernah anjia aku sini sebenarnya kok. Jadi kalau ambo, sini kalau ambo, dah semayang kok, itu anjia ambo kok, sini anjia kok. Jadi kok ada orang Minang 7 keturunan Islam 7 keturunan. Bangga orang Pariaman punya kuburan Syekh Burhanuddin. Datang orang ke kampung awak bulan Sapa ke Syekh Burhanuddin. Bangga awak Dr. Musalia, Bapak Jam foto Dr. Musalia. Dikadai-kadai Bapak Jam foto Dr. Musalia. Nak dua kali sembahyang indah anjia. Kalau awak bangga Dr. Musalia, kagum Dr. Musalia, bukan fotonya dipajang, ajarannya diamalkan. Kok yang namanya orang saliyah tidak akan pernah tinggal sembahyang tunggu orang saliyah. Kok orang saliyah musaji kok panua di orang saliyah kok. Apa bantu aku? Syarat mengatur ada yang memakai. Pak, koyo barade laki-laki Pariaman kok panua sudah boleh muakatu. Koyo barade laki-laki Pariaman kok orang Minangkabau kok Dimas Surabaya pemanang azan panua dia orang Minang. Sebab syarat mengatur ada yang memakai. Surat Kampek, Surat An-Nisa ayat 102. Pak Ibu, apa hukum surat berjamaah bagi laki-laki? Yakin tuh? Surat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Semangat kali buat dosa kata ibu gua. Ya, kita udah nggak gini. Kita udah nggak kecil syarat tentang sholat berjamaah. Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, dan apabila engkau Muhammad, siapa Muhammad ini masya Allah, Nabi Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabat Nabi kok? Khulafaur Rasyidin, pengganti Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaum Muhajirin, kaum Ansor, itu sahabat. Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga enggak? Nabi dijamin masuk surga enggak? Nabi dijaga Allah enggak? Sahabat yang pertama Islam dari Makkah ke Madinah, orang Makkah ke Madinah yang pertama Islam dijamin masuk surga enggak? Dijamin. Tetapi anak kecil Allah tentang apa Allah perintahkan Nabi kepada sahabat. lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Hendak mengerjakan sholat bersama mereka. Sholat bersama mereka mana sholat apa kok? Sholat bersama sahabat. Barang orang yang sholat kok? Ramai jamaah. Ya. Jadi apabila engkau Muhammad dan para sahabatmu hendak sholat bersama, lalu sama kata Allah, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata mereka. sholat berjamaah dengan menyandang senjata. Sholat di mana Pak? Sholat di medan Pak? Apa taruhan? Apa akibat kalau sholat di medan perang? Apa taruhannya? Nyawa taruhannya. Makanya kita bersumpah kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tak itu sumpah awak Pak, tak itu mati sekalipun rela demi Allah Tuhan kita. Kau sholat di medan perang, tapi Allah tetap perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat tetap mengerjakan berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, awak kosia, tuanku, buya, ustaz, kiai, ulama, siapa engkau dibandingkan Nabi Muhammad? Apakah dengan jambulmu kau jadi masuk surga? Apakah dengan jubahmu kau jadi masuk surga? Apakah
Apakah dengan jidatmu yang hitam kau dijamin masuk surga? Apakah dengan surbanmu kau dijamin masuk surga? Tidak ada jaminan kita masuk surga sekali. Tidak ada jaminan tuanku, buya, ustaz, labai, pakiyah. Tidak ada jaminan masuk surga. Nabi yang dijamin masuk surga juga para sahabat. Di medan perang tetap diwajibkan sholat berjamaah. Maaf Pak, ada cek lagi Pak, betul. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang segolongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Pak, bisa dipahami tak ayat tadi? Bisa dipahami tak ayat tadi? Semak ulang balik. Maaf yang supaya imbang, saya meminta dia. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud dan telah menyempurnakan 1 rakaat, Sholat bersamamu, sujud telah menyempurnakan 1 rakaat. Umpama ini imam, ini makmum sof yang pertama, makmum sof yang kedua. Mereka sholat sembari menyandang senjata. Tidak tinggal senjatanya, tetap standby senjatanya. Kok panah, kok pedang, kok senjata di medan perang, ya. Sholat di medan perang pakai karpet. Sholat di medan perang dengan baju yang bersih, baju yang harum, baju yang rapi. Di medan perang bisa jadi di tanah yang kering, tanah yang basah, bisa jadi di bebatuan, bisa jadi di tengah hutan, bisa jadi di puncak gunung, bisa jadi di tepi lautan, di dekat sungai. Sholat di medan perang. Allah tunjukkan bagaimana caranya. Umpama ini imam, makmum sof yang pertama, makmum sof yang kedua, ya. maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Nah begini, umpama nih imam, ketika imam ruku Allahu Akbar, makmum yang sof pertama itu ruku Allahu Akbar, tapi makmum yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Ini medan perang Pak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, tetap siap siaga. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, tetap siap siaga. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi di belakang maju ke depan. Yang mundur ke belakang siap siaga sembari menyandang senjata. Yang maju ke depan menyempurnakan 1 rakaat, Allahu Akbar, ruku. Imam pun siap siaga sembari menyandang senjata. Imam Pak. Sampai makmum menyempurnakan rakaat yang pertama, bagi rakaat yang kedua, Allahu Akbar, baru imam memulai rakaat yang kedua. Pak, di medan perang Pak, Nabi dijamin masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad SAW manusia yang pertama masuk surga. Bahkan di medan perang beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Pertanyaannya, tuanku cilako, ustaz cilako, buya cilako, kiai cilako, ulama cilako, bampo cilako, nak kasurau, siapa ang dibandingkan Nabi? Kadang azan bampo dilapo, ustaz cilako, tuanku cilako tuan. Siapa ang dibandingkan Nabi Muhammad? Nabi dijamin surga. Di medan perang tetap sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, makanya di kampung awak Piaman, surau-surau di kampung langang dah. Bahkan ada musaji buka seminggu sekali, ya dah. Cuman hari Jumat buka, sudah Jumat ketui, minggu buka. Gereja apa musaji itu? Dia apa? Dia tuanku cilako di kampung tu. Tuanku Ustaz Malek ke surau. Kok mana ceramah dah tanggung sampai ceramah pukul subuh dah ke surau, ditanya Ustaz tuanku nak ke surau. Ambo panik tak kalau Ustaz tak kalau.
ceramah tak tanggung, ustaz viral, diundang berjuta-juta orang membayar, kaji tu orang. Masya Allah muslimin, itu ustaz Cilako tu di kampung awak namanya Langang Surau di kampung ya indah. Sebab banyak ustaz Cilako, tuanku Cilako di kampung tu. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kok maulid Nabi dak tanggung ada orang berdikir-dikir lamang-lamang ya enggak? Sebuah bahaya ni. Amun nak menyinggung masalah berdikir-dikir itu salah tindaknya. Kadang baru butang musiman mana yang berdikir, baca gonggang bantu anjing gonggang dibacanya Pak. Tak percaya dengar kok. Masuk waktu subuh tak dengar suaranya, tak kalau sudah dia. Di muka matuamu banat Pak, disuruh tapi mau tinggal Pak. Badiki orang maulid Nabi berlama-lama sampai tengah malam, azan subuh tidak ada yang azan. Aku suruh anak-anak azan, bakar ruah lalu labai tuanku tu, bakar ruah di muka lalu dibakar suar, balamang bakuih orang datang buang hidup sana hidupnya. Bapasang-pasang diundang orang. Bagunggang-genggang sampai tengah malam ya supaya subuh tak kalau lah azan udah tak jagonya mau padian dulu lah kekomat orang ini jago aku bukan kaki yang musnah tadi. Bayangkan Pak, maaf lalu bagunggang-genggang dengan azan subuh berkumandang Pak. Lagak cinta ke Nabi, salawat Nabi, aku dah salawat Nabi, kalau semua Nabi dari kerajuan dipakai orang kampung selama aku dipanggil orang kampung dia apa sangat orang siap di kampung tu mendoa mati orang jadi proyek mendoa pawi kanyang pitih dapet kalau di kuburan mendoa orang sampai pekarian kuburan tu kau dapet tiap hari mati orang di kampung tu. Cik Amir 2 Melo kan mau main-main itu kurang ajar. Lah tahu orang bangsa yang meninggal keluarganya tuan. Mohon maaf Pak, mohon maaf di kampung boyo dan nambah mau meninggal bagi piti sampai orang meninggal tu Pak. Kok di Medan Pak, orang meninggal piti yang diagi orang tamu-tamu tu yo tu ahli waris. Tapi di kampung itu siapa piti itu? Nenek mama tuangku bagi-bagi piti orang meninggal tu kurang ajar. Piti orang meninggal sun cantuang juga lagi, masya Allah Rabbi. Bagi-baginya, karena cuma duduk aja mencari orang ngomong. Ada pe itu, sabun dape, kapan dape, piti dape, minta mati lah orang yuang. Itu di kampung situ Pak, si kondak betul. Si kondak. Alhamdulillah. Makanya biati berceramah si kau. Tahu bulan besok diundang melihat kan. Makanya berani berceramah si kau nak ring bambu ini juga. Kan ada apa indah. Kini sudah pada lampu tu. Ya, menyasal dibawa. Jadi Pak, berulang kaji tadi, binatang yang Allah sabui tadi, anjing yang Allah sabui tadi, kau adalah sholat berjamaah, kalau wajib kan Nabi dulu sholat berjamaah, kau sudah kuat, ada orang piaman, tidak berjamaah kalau lagi sama jual anjing. Jadi besok sebuah, yang nak ibu anjing tu. Ada CCTV lah. Orang piaman jamaah saya Burhanuddin yang tak tiba kan Ustaz bisa semua apa? Anjing. Kau bukan kecil ambo. Tagak. Lihat tahu yang membaca anjing tu siapa? Yang macam ni tak? Apalah dan yang boleh bang. Aku sudah kau pulang kok. Kalau dia kau di jalan, bukalah.
Yang menyebut anjing itu bukan menyebutnya baca Quran. Bukan dimunculnya kata anjing itu Pak, dari Allah. Siapa yang menantang Allah? Kurang aja Allah. Kaza Allah. Allah sabi orang yang nak peduli juga agama Quran gua. Hati orang aku untuk mampok kalau dilapau kalau kasur nak kalau anjing. Kok sudah kau nak berubah dulu? Dia memang anjing saja. Memang anjing insya Allah tadi itu dihalau, dijulukannya lidahnya, dibiarkan, dijulukan juga lidahnya. Mana tak anjing tu dia yang ceramah dengan nak sama juga tidak akan berubah dia, tidak akan berubah. Aku pas sekalian, ya. Lah cukup Pak. Tentu lagi. Lanjut. Aman ya, tidak ada jam mau cari kemudian itu sampai tu, sampai subuh ni kalau kok. Tahu sampai subuh. Ambo dah kalau. Sasak untuk gua. Tolonglah kasihan itu Bang Bol. Terakhir Pak. Surat kedua, terakhir. Ya, sebelum keluar kita keluar insyaallah terakhir. Kau keluar lain sudah dibuat dah. Surat kedua ayat 7 sampai. Ambo sebenarnya kalau sampai pagi kalau apalagi kalau keluar ke topik itu jam masuk lagi. Surat kedua ayat 7 sampai. Nah ini kok kecil orang kareh kaji Ambo kita tengah siapa kareh sebenarnya. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Insya Allah kalaulah maksiat baru ya wakaracuan dia tahu dan namuh tahu dia maksiat dan namuh berubah kata Allah, maka setelah itu hatimu menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Bayangkan itu insya Allah. Kalau secara nyatanya mah kare hati awak dibandingkan batu, kare batu nak. Tapi kalau orang yang kare hati batu nak namuh mendengar kaji gua nak namuh berubah lebih kare hati berubah tu. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Pak, umpama ku batu, tetes dia air setetes batu wah, air setesnya mahal tu batu wah. Palubang nak, sampai pacah nak, batu tu bayangkan batu tu setetes air tes bisa berubah. Tapi ada hati orang menangis kaji lebat tu aku kali kaji wah, lebat tu orang piaman datang kemarinya, ajo piaman sebenarnya wah, budak kawe nanti bola bakare nanti tidak berubah lagi, dari panjang di Allah, dari binatangan di Allah. Ini mohon maaf kalau jangan mempanjang kamu dah buat dia bodoh. Pasal dia mengustak anjing dan binatang dah buat dia, tapi dia sampai Allah yang mempanjang kamu. Iko Allah yang memanjang kita. Sudah itu Allah namanya anjing itu. Kepada orang cinta dunia dan bukan nafsunya rendah, ya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Pak, tanya tuh, batu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu, Pak, sangkut tiwak batu itu benda mati, kecewa, ya lah. Kalau pelajaran awal batu kan benda mati kan. Tapi kecewa Allah, tanya tuh, aduh batu yang jatuh, kok dari gunung, kok dari mana-mana jatuh, ya Pak? Dia kalau takwi kepada Allah, batu jauh takwi kepada Allah, batu Pak yang kareh itu takwi kepada Allah. Ikhwan manusia tidak takwi kepada Allah. Siapa yang kareh gini kok? Siapa kareh gini kok? Hati awak yang kareh kok kaji kok dan kareh. Lah dipanjang di Allah. Orang piaman sembahyang seminggu sekali anjing. Ajo kiamat malah kamu saji anjing. Nggak ada mengerti leh.
Celek biswa, saya orang senang jiang, celek bisa jikuan. Ya lagi botuan jiang. Aku baik sekalian. Aku lah undang dulu kemari. Awak di bangga di kampung awak suku satunya ni. Ya, sobo kanda aki awak itu. Jadi baik sekalian, ikulah yang sampai kaji kali ini. Mohon maaf, bukan aku merasa diri aku lebih suci. Dek saya mau ke kampung, aku mau pindah dari Medan ke Pariaman. Tapi memang yo pak faktanya, ambo di Pariaman tidak laku loh. Tidak banyak orang Pariaman berani mengundang ambo. Ya, lebih banyak orang luar mengundang ambo. Padahal aku ingin kau dapat di kampung itu banyak dakwah. Mohon maaf pak, mohon maaf. Ya, kalau dari segi duniawinya pak, bahkan mau berikan dia lah aku ceramah di kampung, tapi tak usah digaji amplop segala macam. Jangan camai pak, kalau aku ceramah aku pak, jangan camai apa, jangan bertanya amplop. Aku di mana ceramah dari orang amplop, campak amplop. Iya, di mana ceramah dari orang amplop, campak amplop tu. Tu yo dia besi lu. Andian awak tu. Yang biasanya lu baru dibuang tu. Ya kok di sisinya dibuang tu pak. Kasorobe orang yang tampok kok. Dibukanya piti mah tampoknya. Berdosonya bersolo pak. Ancak supaya tidak berdosa, awak tidak berdosa, aku selamanya piti itu. Aku campan amplop tu, ambil amplop tu, sukahan. Kadang ada ustaz yang meninggal amplop. Barang tu daging kok. Aku yakinlah kalau si orang sukses berumur kau tak kurang 5 juta. Ustaz dari kampung awak mah, ya. Jadi pada yang sekali bagi yang bo, kalau nama menengah kaji yang bo, pak, kalau nama menengah kaji yang bo, tak perlu juta-juta, ya. Yang penting awak kau tiba bo, kau di hotel bintang 5, kau bintang 7 hari, ya. Ada kau pulang balik, yang penting sampai dakwah, ya. Tak usah pikir berjuta-juta, ya. Yang penting sampai masuk kredit aku ke saldo aku, ke rekening aku ke 10 juta, jadi aku terima aja. Ya, nak mau pula aja dah. Ya, Nanti pada jemaah sekalian, inilah pesan aku kalau sana aku di Pekanbaru. Sabananya pak, yang bisa mempelokkan kampung awak orang perantau sabananya pak. Mohon maaf pak yo, yang bisa merubah kondisi kampung awak orang dari rantau pak. Sebab orang rantau itu banyak jalan di kampung, banyak pelajaran. Nah itu pak. Kemudian pada jemaah sekalian, karena mohon maaf, pepatah menyebut bantu kata dalam tempurang itu. Nyo ilmunya baru segitu tuan. Asal kuliah santiang mananya. Tapi orang ceramah tu kalau mengecek malah tahu dan tu gaji itu. Cuma ni mengajarkan dunia aja. Nanti pada jemaah sekalian, berhadapan orang Minang tu yang usah hati-hati orang Minang tu. Jangan kalah, hari misi tak muat. Orang Minang kan dilawan, orang Piaman, ya. Nah, maka pada jemaah sekalian, mohon maaf kajian bukan bermaksud itu menyakiti hatinya, bukan bermaksud itu mari-arian. Aku ingin menyentak kesadaran awak sampai bila bantu aku, sampai bila awak punya minantu bantu aku, sampai bila awak punya anak bantu aku. Mohon maaf pak, dari tiba-tiba kini gua, mayang pemuda anak-anak awak ini. Ma pemuda anak-anak awak ini di mana ada pengajian pemuda. Aku enggak awak kumpulan anak-anak awak apa untuk karaoke, untuk masjid Pinang, ya. Ma pemuda-pemuda generasi orang Pariaman di rantau kau dapat tuak pikiran pak. Sebab patah Minang menyebutkan anak di bangku kemenakan di dunia. Semoga kiranya Ustaz Syekh Burhanuddin sesuai jo namanya nama ulama. Kau dapat awak haragoi nama Syekh Burhanuddin tu pak, dengan mengamalkan ilmunya, caranya kita ramikan surau. Kau nak awak yang meramikan surau kau sialai. Tak mungkin orang-orang Kristen lo suruh kemari, ya. Maka daripada itu, mari satukan hati awak,
satukan barisan awak, menyatu awak dunia akhirat, saling tolong menolong awak di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah satukan hati awak, Allah singkirkan pertikaian di antara awak. Semoga di dunia awak barusana, sampai di sarugo tetap barusana awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya para jemaah sekalian rahmati Allah, kebenaran hanya dari Allah semata. Kalau salah dan khilaf itu saya pribadi, kepada Allah saya berampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyarakat muslimin.